Halo semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN. Kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK SBMPTN. Yang sudah seperti kalian ketahui bahwa soal TPS kuantitatif tahun 2020 ini ada beberapa soal dalam bahasa Inggris. Nah, nanti soal-soal yang kita bahas juga ada beberapa soal dalam bahasa Inggris. Soal-soal yang akan kita bahas nanti merupakan soal-soal yang kakak kumpulkan dari soal tryout bimbel Bimaster Online maupun Prof Bob Excellent. Untuk kalian yang membutuhkan soal-soal tryout untuk memperdalam persiapan UTBK kalian, nah kalian nanti bisa mengakses soal-soal tryout dari Bimaster Online maupun Prof Bob Excellent. Untuk lebih detailnya nanti silahkan lihat di bagian deskripsi ya, Dek. Oke, langsung saja kita bahas soal TPS kuantitatif UTBK SBMPTN. Kita mulai ya dari nomor 61. Nah, ini soalnya dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita terjemahkan. Diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2. Maka nilai hasil pembagian 3X min 6 per X oleh X min 2 per min 4X adalah. Nah, jadi ini soal pembagian aljabar. Oke, caranya langsung saja ini kita tulis jadi 3X min 6 per X. Nah, ini dia dibagi ya. Dibagi itu sama jadi kali, tapi dibalik. Maka kita balik ini jadi min 4X per X min 2. Oke, tinggal kita coret. Ini X-nya boleh dicoret ya. Habis. Ini X min 2, ini 3X min 6. Ini kan 3 kalinya ya. Ya kan? Ini dikali 3 kan 3X min 6. Maka ini kita coret. Ini jadinya 3. Nah, lalu 3 dikali sama min 4, min 12. Oke? Gampang sekali ya, nomor 61. Kita lanjut ke nomor 62. Nah, ini soalnya juga dalam bahasa Inggris. Coba langsung kita terjemahkan saja ya. BD melakukan percobaan dengan menimbang beberapa bola sebagai variabel X. Nah, jadi dia menimbang beberapa bola. Jika dari hasil penimbangan tersebut, berat bola tidak pernah lebih dari 261 gram dan tidak pernah kurang dari 239 gram. Jadi dia tidak pernah lebih dari 261. Dia tidak pernah lebih dari 261. Jadi kalau kita gambarkan, yaitu tidak mungkin melebihi 261. Lalu dan tidak pernah kurang dari 239. Nah, jadi dia nggak mungkin kurang dari 239. Nah, maka bentuk bola tersebut dinyatakan dalam bentuk harga mutlak sebagai, kita suruh ubah ke harga mutlak. Kalau cara cepatnya ya sebenarnya tinggal gini aja deh, kalian cari selisihnya. Ini tuh selisih berapa sih? 261 ke 239. Nah, 261 kalau kurangi 239 ya. Ini 2, ini 2, 22. Jadi panjang dari sini ke sini 22. Kita bagi 2. Maka di sini 11, sini 11. Nah, maka tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya berarti tinggal 239 ditambah 11. Jadi 250. 250. Maka penulisannya tinggal gini, harga mutlak X min 250 itu harus kurang dari sama dengan 11. Cara cepatnya. Kalau pakai penjabaran seperti ini. Kalian harus ingat-ingat dulu definisi pertidaksamaan harga mutlak. Kalau kita punya harga mutlak
ini kurang dari A, maka nanti dia ekuivalen dengan X. Ini X-nya di tengah. Ini X, ini di tengah, ini itu A. Nah, di sininya min A. Itu kalau dia kurang dari. Tapi kalau dia lebih dari, harga mutlak X itu lebih besar dari A, maka nanti dia ekuivalen dengan X lebih besar dari A atau X kurang dari min A. Itu kalau pakai definisi. Oke, coba kita kerjakan ini pertidaksamaan harga mutlak kita apakah memenuhi definisi ini. Supaya kita jabarkan. Maka ini kan dia jadi X-nya di tengah gitu kan. Nah, terus ini 11. Nah, terus di sininya min 11. Sebentar, ini masih ada min 250 ya, min 250. Nah, di sininya 11, sininya min 11. Pakai definisi ini tadi, Dek. Oke, terus min 250 kita pindah ke kanan ke kiri ya. Maka X-nya di sini 11 ditambah 250. Ini min 11 ditambah 250. Maka ini jadi 239 kurang dari X kurang dari 261. Benar ya? Di kasus kita tadi sama. Oke, berarti benar jawabannya yang C. X harga mutlak X min 250 kurang dari sama dengan 11. Oke, mungkin tadi ada dua pilihan ya sebenarnya. Bisa yang B sama yang D. Kenapa? Yang kita tidak memakai yang nggak ada sama dengannya. Kita milih yang ada sama dengannya. Nah, coba diperhatikan di sini tadi dia tidak pernah lebih dari, ya kan? Dia tidak pernah lebih dari. Kalau tidak pernah lebih dari berarti kan sama dengan boleh ya. Nah, berarti sama dengan boleh. Tidak pernah kurang dari, tidak pernah kurang dari berarti kan sama dengan boleh. Nah, sama dengan boleh. Maka di sini kita pilih yang tandanya ada sama dengan. Jadi jawabannya yang C. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 63. Kita suruh menentukan daerah di arsip. Nah, ini juga gampang sekali nih. Soal tentang pertidaksamaan linier. Itu tinggal kita bentuk persamaan linearnya. Nah, caranya gampang. Kamu kalau ngelihat sumbu Y, ini perpotongan sumbu Y, itu nanti tinggal ditambah X. Kalau melihat dia di sumbu X, tinggal ditambah Y. Nah, maka nanti jadi min 5X ditambah 3Y. Nah, terus sama dengan ini dikali. Min 5, ini kita kali. Kan? Min 5 dikali 3, min 15. Nah, maka ini min 15. Oke, di PG itu adanya 5X-nya positif. Maka ini kita kalikan negatif semua. Jadi, 5X min 3Y di sini sama dengan 15. Nah, sekarang baru kita uji. Tandanya apa? Kurang dari, lebih dari. Nah, caranya kita uji titik ya. Kita ambil sembarang titik di daerah domain, daerah hasilnya. Misalkan di sini. Kan gampang kan titiknya 0,0. Jadi supaya ngitungnya gampang. Kita substitusikan ke sini. Berarti 5 kali 0 dikurangi 3 kali 0. Di sininya 15. Berarti ini 0, sininya 15. Berarti tanda yang memenuhi apa? Tanda yang memenuhi berarti kurang dari sama dengan. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, ini gampang sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 64. Dari huruf A, M, W, T, X disusun sebuah sehingga mempunyai susunan yang bersifat polidrom. Nah, jadi dia ingin membentuk susunan polidrom. Nah, polidrom itu apa? Polidrom itu dibaca dari sebelah kiri dan kanan atau sebaliknya. Susunan hurufnya sama. Contohnya M, A, W, T, W, A, M. Nah, ini jadi dari kiri maupun dari kanan itu bacanya nanti sama. Dari kiri atau dari kanan bacanya sama. M A W T A
TWAM. Nah, dari kanan juga sama, MAWTWAM. Susunan huruf terdiri dari 7 huruf ya. Setiap huruf hanya boleh digunakan paling banyak 2 kali dan huruf T selalu berada di tengah. Berapakah banyaknya susunan huruf yang mungkin? Nah, jadi kita punya polidrom tadi itu terdiri dari 7 huruf. Coba kita tulis saja 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tengah itu sudah pasti T, gitu kan? Nah, terus yang depan sama belakang itu nanti harus sinkron, dia cuma dibalik saja. Nah, karena dia cuma dibalik saja, sebenarnya depan sama belakang itu sama. Nah, maka yang belakang ini tidak usah kita analisis, nggak apa-apa. Cukup yang depan saja yang kita analisis. Oke, ini sebenarnya teorema untuk pengisian tempat saja ya, teorema untuk pengisian tempat. Jadi tadi kita punya 5 huruf, tapi T udah dipakai, berarti tinggal 4 huruf. Ini kita isikan ke 3 tempat ini. Nah, dan tidak boleh berulang, ya kan? Tidak boleh berulang. Maka ini 4, kita tuliskan saja 4, terus ini 3, ini 2. Oke, berarti tinggal dikalikan ya, kaidah perkalian. 4 kali 3 kali 2 sama dengan 12 kali 2, 24. Gampang ya, jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 5, 65. Nah, ini soal tentang himpunan ya, soal tentang himpunan diagram Venn. Nah, ini soalnya juga dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita artikan. Daerah yang diarsir pada gambar di atas dipenuhi oleh operasi himpunan berikut. Jadi himpunannya seperti apa? Kalau gambar diagram Venn-nya seperti nomor 65. Oke, ini caranya. Oh iya, sebelumnya kalau kalian belum paham konsep tentang himpunan, ada irisan gabungan selisih dan komplement, kalian bisa lihat di video kakak sebelumnya ya, nanti kakak share di bagian deskripsi, nanti bisa kalian lihat, itu cukup membantu ya, operasi-operasi dalam himpunan itu apa dan gambarnya seperti apa. Jadi supaya kalian tahu konsepnya dulu. Nah, di sini langsung saja kita kerjakan. Kalau kita lihat, ini kan sebenarnya terdiri dari 2 daerah ya, kan? Ini misalkan daerah 1, dan ini daerah 2. Nah, coba kita lihat dulu satu persatu. Daerah 1, nah daerah 1 itu kan sebenarnya B ya kan? B. Nah, B tetapi bukan C, kan? B tetapi bukan C. Nah, B tetapi bukan C karena C-nya nggak masuk. Nah, kalau kita tulis ini jadi B diiris dengan B komplement. C komplement. Nah, ini C komplement. Nah, gampang ya. Ini kan B, ini kan daerah B, tapi bukan C. Nah, berarti bisa ditulis jadi B diiris sama C komplement. Nah, sekarang yang daerah 2. Nah, kalau daerah 2 itu apa? Daerah 2 itu ini tuh sebenarnya A iris C kan? Coba kamu lihat ini kan sini A iris C. Tetapi bukan si B, ya kan? B-nya nggak masuk. Nah, jadi ini sebenarnya kan A iris C, ya kan? Jelas A iris C. Tetapi bukan dari B. Nah, maka bisa kita tulis jadi A iris C, kita iris sama B komplement. Nah, ada 2 ini, kita gabungkan daerah 1 dan daerah 2. Maka bisa kita tulis jadi B iris C komplement itu digabung dengan A iris C iris B komplement. Jawabannya yang E. Tuh, gampang ya. Oke, sekali lagi tadi kalau belum paham konsepnya, kalian bisa lihat video kakak sebelumnya ya, yang membahas tentang himpunan. Sekarang kita ke nomor 66. Seorang pekerja melabeli 40 kaleng dalam waktu T menit. Jika terdapat 280 kaleng yang harus dilabeli,
oleh 4 orang pekerja dengan kecepatan sama, maka waktu pemberian label yang diperlukan adalah. Oke, ini konsep tentang perbandingan ya. Jadi di sini kan kita punya kaleng, ya kan, banyaknya kaleng, lalu 40 kaleng dalam waktu, nah, terus ada waktu, terus ada pekerja. Nah, sebelumnya kalau kalian belum paham konsep tentang perbandingan, Kak Akib ingatkan dulu. Jadi perbandingan itu ada dua, perbandingan senilai. Senilai itu yang apa? Senilai itu jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya juga naik. Atau sebaliknya, X-nya turun, Y-nya juga turun. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaian kalau senilai itu dikali silang. Nah, ingat-ingat aja kalau senilai dikali silang. Nah, yang kedua ada berbalik nilai. Berbalik nilai itu gimana? Kalau X-nya turun, X-nya naik, maka Y-nya turun. Atau kalau X-nya turun, Y-nya jadi naik. Jadi dia berbalik. Nah, kalau tadi dikali silang, sekarang dikali lurus. Nah, konsepnya cuma itu deh, tentang perbandingan itu gampang. Oke, kita lihat tadi ada seorang pekerja. Nah, pekerjanya ada satu. Pekerjanya ada satu. Terus melabeli 40 kaleng dalam waktu T menit. Nah, selanjutnya, jika ada 280 kaleng yang dilabeli oleh 4 orang, nah sekarang ada 4 orang, dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang dibutuhkan, nah waktunya, nah X ini yang mau kita cari. Nah, coba kita lihat, ini kalau kaleng sama waktu itu senilai atau berbalik nilai. Kalau yang mau dibuat tuh kalengnya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Maka dia perbandingan senilai. Senilai tadi apa? Dikali silang. Nah, kita kali silang. Terus sekarang waktu sama pekerja. Kalau yang kerjanya itu banyak, gitu ya, yang kerja itu banyak, kita ganti warna. Kalau yang kerja itu banyak, ya kan? Yang kerja itu banyak, maka waktunya yang dibutuhkan gimana? Ya sedikit, ya kan? Kalau yang kerja banyak, nanti kan cepat selesai. Maka waktunya jadi sedikit. Nah, maka dia perbandingan yang berbalik nilai. Kalau berbalik nilai tadi dikali lurus. Ya udah, ini tinggal kita kali lurus. Udah, tinggal kita jabarkan, berarti 40 dikali X dikali 4 itu akan sama dengan 280 dikali T dikali 1. Nah, untuk nyari X, nah ini boleh coret-coret dulu deh. Supaya kita ngitungnya gampang. Ini 40 sama nolnya. Terus 28 dibagi 4, 7 ya. Nah, maka kita dapat X-nya 7 per 4T. Nah, 7 dibagi 4T. Oke, gampang ya? Berarti waktu yang dibutuhkan itu 7 per 4T, atau 7T per 4, yang C. Gitu, gampang. Kita mulai, atau kita lanjut ke 67. Manakah di antara grafik ini yang merupakan fungsi X sebagai fungsi dari Y? Nah, ini juga sebenarnya Kak Aki pernah share materi tentang fungsi, nanti bisa dilihat lagi. Kak Aki ulangin sedikit ya, konsep tentang grafik pada fungsi itu sebenarnya sangat gampang. Caranya gini, kalau kita punya Y sama dengan Fx, itu nanti kamu cek pakai garis yang horizontal. Kalau nanti dia memotong di dua tempat, berarti dia bukan fungsi. Tapi kalau kita punya fungsi X dalam Y, itu nanti kita ngeceknya pakai garis vertikal, nah, garis yang lurus. Nah, caranya dari kurva itu tinggal kita buat aja garis-garis itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. X sebagai fungsi dari Y. Nah, coba. X sebagai fungsi dari Y. Nah, berarti ini yang kasus yang kedua. X itu fungsi dari Y. Berarti yang kedua. Kita bikin garis yang
mendatar. Oke, kita bikin garis ini, motong dua tempat, ya kan? Ini motong di sini dan di sini. Bukan fungsi. Ini motong di dua tempat enggak? Iya, motong di dua tempat, bukan fungsi. Ini motong dua tempat juga, bukan fungsi. Ini motong malah tiga tempat, bukan fungsi. Nah, kali kan motongnya cuma satu, maka E yang fungsi. Oke, gampang ya soal tentang fungsi. Sekarang soal 68 BD mempunyai bola berwarna biru dan merah. Bola biru 5 buah lebih banyak daripada bola merah. Jika banyaknya bola biru adalah B, berapa persen banyaknya bola merah? Nah, ini juga gampang. Caranya kita misalkan dulu. Nah, tadi kita punya bola biru ya. Adalah B. Nah, bola birunya B. Terus ada bola merah. Bola biru 5 buah lebih banyak daripada bola merah. Biru itu 5 buah lebih banyak. Nah, berarti merahnya berapa? Ya biru dikurangi 5. Nah, biru dikurangi 5. Yang ditanya persentase dari banyaknya bola merah. Merah berarti B-5 ya. B-5 per. Nah, keseluruhannya berapa keseluruhan bola? Ya, tambah aja ini. Jadi 2B-5. Nah, ini jadi 2B-5 dikali 100%. Oke, itu. Jadi yang mana? Yang E ya. B-5 kali 100 per 2B-5. Oke, gampang. Nomor 68. Lanjut ke 69. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil, identik saling bersinggungan. Nah, saling bersinggungan. Di pusat lingkaran besar seperti pada gambar di atas. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika luas satu lingkaran kecil sebesar A, maka luas daerah yang diarsir. Oke. Ini diketahui luas yang kecil itu sama dengan A. Nah, kalau kita lihat jari-jarinya yang besar itu berapa sih? Nah, jari-jari yang besar kan ini ya. Nah, ini R besar. Nah, kalau R kecil mana? R kecil ya berarti dia cuma sampai di sini. R kecilnya di sini. Ini R kecil. Nah, maka kita sebenarnya punya perbandingan R besar dibandingkan R kecil itu sama dengan 2:1. Nah, berarti kalau luas besar dibanding luas kecil berapa? Apakah 2:1? Nah, hati-hati ya. Kalau di perbandingan luas, kita membandingkan yang satunya ukuran panjang, misalkan itu jari-jari, itu harus dikuadratkan. Berarti ini sebenarnya ya 2:1, tapi dikuadratkan. Maka dia 4:1. Nah, tadi diketahui di soal bahwa luas kecil sama dengan A. Nah, ini luas kecilnya sama dengan A. Berarti jelas luas besarnya sama dengan 4A. Oke, sekarang luas arsir itu apa? Luas arsir itu sama dengan luas yang besar, ya kan? Dikurangi 2 kali luas yang kecil. Ya kan? 2 kali luas kecil, karena lingkaran kecilnya kan ada 2. Yang arsir sama dengan lingkaran besar dikurangi 2 lingkaran kecil. Maka luas besarnya itu sama dengan 4A min 2 kali luas kecilnya itu A. Berarti hasilnya 2A. Oke, gampang ya? 69 itu 2A. Lanjut soal nomor 70. Ini soalnya dalam berbahasa Inggris juga. Coba kita translate ya. Peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/5. Ini peluang seseorang itu melempar bola dan masuk ke dalam ring itu dia 3/5. Jadi masuk itu 3/5. Jika orang tersebut melemparkan bola sebanyak 3 kali, berapakah peluang orang tersebut berhasil memasukkan bola ke dalam ring jika minimal ada satu bola yang masuk? Nah, jadi dia melemparnya 3 kali, minimal
itu 1 kali masuk. Nah, kalau kita buat ini tuh berarti masuknya itu kan dia sebenarnya bisa 0, nggak masuk sama sekali. 1, 2, atau 3. Nah, di sini yang ditanya apa? Minimal 1 kali. Berarti ya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, berarti kemungkinannya 3 kemungkinan ini bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kita misalkan ini kejadian A. Nah, kalau kita cari langsung ya sebenarnya ini lumayan susah ya. Kenapa susah? Karena harus kita cari 3. 1 kita cari, ditambah 2 kita cari, ditambah 3 kita cari. Nah, maka caranya kamu bisa pakai konsep komplemennya. Jadi yang 0 ini kita anggap sebagai A komplemennya. Karena kita punya rumus ya. Kalau peluang dari A itu sama dengan 1 min peluang dari A komplemennya. Jadi 1 min peluang sebaliknya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nyari peluang dari A komplement itu? Oke, ini sebenarnya konsep tentang peluang binomial. Nah, ini peluang binomial kalau ada yang belum paham, ini soal tentang binomial. Nah, soal peluang binomial itu sebenarnya kata kuncinya itu ada sukses, ada gagal ya. Nah, jadi binomial, peluang binomial itu nanti peluang yang nanti kejadiannya ada 2 kemungkinan. Bisa sukses, nah bisa dia juga gagal. Nah, sukses itu nanti peluangnya P, gagal berarti peluangnya 1 min P. Sukses peluangnya P, gagal berarti ya 1 min P. Nah, rumus peluang binomial itu kita tuliskan seperti ini notasinya. B X, N, P. Nah, kita jabarin dulu biar kamu tahu. X itu apa? X itu berapa banyak suksesnya. Nah, terus N itu apa? N itu banyak nyobanya. Berapa banyak percobaan. P tadi apa? P tadi peluang sukses. Oke, rumusnya itu kombinasi X dari N itu dikali sama P pangkat X dikali sama 1 min P pangkat N min X. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita hitung ya. Berarti ini berapa? Kombinasi. Oh ya, kita lihat dulu ya kalau punya kita binomialnya berapa. Sebentar. Binomial kita itu nih, binomial X berapa yang kita butuhkan? Sudah suksesnya 0 ya, karena tadi kita mau mencari dari peluang A komplement. Karena kita mau mencari peluang dari A komplement, berarti kita pakai yang 0. Di peluang dari A komplement sama dengan binomial ininya 0, N. Nyobanya berapa kali? Nyobanya 3 kali. Berapa peluang sukses? Sukses tadi peluangnya di soal diketahui 3/5. Maka ini 3/5. Jadi sama aja apa? Kombinasi dari 0 dari 3 ya. Jadi nyobanya 3 kali. Itu terus dikali P. Peluangnya tadi berapa? 3/5 ya. 3/5. Pangkat berapa? X. X-nya 0. Dikali 1 min P. Berarti 1 dikurangi 3/5. 2/5 ya. 2/5 dipangkatin berapa? N min X. Berarti N-nya 3 dikurangi 0. Berarti ini 3. Nah, sebentar kita lanjut di atasnya. Oke, maka kita peroleh konsep 0 dari 3 berapa? 1 ya. 1. Terus dikali 3/5 pangkat 0, 1. Terus 2/5 pangkat 3 berarti 8/125.
Atau berarti ini sama dengan hasilnya 8/125. Oke, ketemu 8/125. Itu peluang dari A atau peluang semuanya gagal. Nah, kalau minimalnya berarti ya ini kita gunakan rumus ini ya. Gimana ya? Di bawah sini aja. Ini kelanjutannya berarti 1 min. Nah, peluang dari A komplement tadi kan sudah ketemu. 8/125. Nah, berarti sama dengan berapa? 117/125. Oke, ketemu jawabannya yang D. Gampang ya, itu tadi konsep tentang peluang binomial. Nah, untuk pembahasan kali ini, Kak Akib cukupkan. Kita sudah membahas 10 nomor ya. Soal dari 61 sampai 70. Nanti di video selanjutnya Kak Akib lanjutkan nomor 71 sampai nomor 80. Nah, sekali lagi bagi kalian yang membutuhkan soal-soal tryout maupun kelas intensif UTBK, nah, kalian bisa bergabung di Master Online. Caranya seperti apa? Nanti silahkan lihat di bagian deskripsi. Sekian ya pembahasan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya dan jangan lupa di-subscribe. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.